Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Aku besar, kuat dan perkasa. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Sekali lagi ya, apa kabar hari ini? Oke, sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya, sekolah minggu paling Yahud. Oke, siapa di sini yang sudah rindu dengan teman-teman sekolah minggunya? Siapa yang sudah rindu dengan kakak dan abang sekolah minggunya? Oke, ini kita udah beberapa kali bertemu lewat media online. Tapi kakak Riris dan kakak dan abang semuanya berharap itu tidak mengurangi sukacita kalian untuk memuji nama Tuhan. Karena dimanapun kita berada, kita dapat memuji nama Tuhan, asalkan kita punya hati yang sungguh-sungguh. Siapa yang udah siap sekolah minggu hari ini? Kalau udah siap, siapa yang tadi pagi bangun tidur sudah berdoa? Ayo jujur ya, bohong itu dosa. Siapa yang sudah berdoa? Siapa yang belum berdoa? Atau bahkan siapa yang lupa berdoa? Nah, kalau yang lupa minggu depan kakak Riris berharap tidak lupa untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa pagi hari, kita mengucap syukur sama Tuhan karena masih menjagai kita di malam kita tidur. Oke, sekarang kita mau sapa Tuhan Yesus. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Dengan hati yang sungguh, dengan hati yang rindu, kita mau sapa Tuhan. Kita mau ucapkan selamat pagi Bapa. Kita mau berterima kasih karena Tuhan masih menjagai kita. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah
semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Allah itu baik karena Dia selalu memelihara dan menjaga kita, sekalipun kita sekarang dalam keadaan di rumah saja, tapi Tuhan selalu menyertai kita dan keluarga kita. Kita mau angkat lagu pujian sekolah minggu, Allah itu baik. Masih inget kan? Kalau nyanyi nggak boleh ada yang cemberut-cemberut ya, harus senyum. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi ya. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya dulu, sekarang, dan ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Siapa yang senang menjadi anak Tuhan? Kalau senang menjadi anak Tuhan berarti kita harus menuruti segala perintahnya. Oke. Kita mau mendengarkan dasar titah yang ke-5 sampai yang ke-10. Siapa yang udah tahu? Siapa yang sudah mengerti dan siapa yang sudah hafal? Bagi yang belum tahu dan belum hafal, tolong didengarkan baik-baik. Sebelum kita mendengarkan dasar titah, kita mau angkat lagu pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Masih inget ya? Ingat, nyanyinya gak boleh cemberut, harus tersenyum. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Oke, udah siap kan? Dengerin baik-baik ya. Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat, yaitu titah ke-5 sampai titah ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7,
jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke, siapa tadi yang dengerin dasar titah 5 sampai 10? Oke. Nanti buat yang kelas kecil boleh dicatat ya di buku tulisnya. Nanti di hari Minggu depan ketika kita sudah bertemu, kakak boleh lihat. Dan untuk kelas pratama sama pra remaja, ketika nanti ditanya sama kakak sekolah minggunya, tidak boleh lupa. Oke, sekarang kita mau angkat lagu pujian Happy Ya Ya Ya. Kalau happy gimana? Senyum atau cemberut? Lagu pujian El Shaddai. Yang belum tahu ikutin bareng-bareng ya. Kita katakan tak usah putar. Tak usah ku
katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Iya, tadi barusan kita nyanyi bahwa kita tidak boleh takut karena Tuhan menjaga kita. Kita tidak boleh bimbang karena Tuhan pelihara kita. Ketika kita susah, Roh Kudus yang hibur kita. Ketika kita cemas, Tuhan memberkati kita karena Tuhan kita itu, Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sungguh besar. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sekalipun mustahil bagi kita. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, pulpen dan buku tulisnya. Jangan lupa duduk yang rapi. Siapkan hati kita dan telinga kita supaya kita dapat mendengarkan dan memahami dengan baik. Sekarang kita mengangkat lagu pujian, siapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan boleh hadir. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan kepada kami ya Bapa, masing-masing kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami Bapa, sekalipun kami hanya memuji dalam media online, tapi biarlah kami boleh lebih sungguh lagi ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa segala puji-pujian kami Tuhan terima dengan baik Bapa, dengan penuh sukacita ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Dadabang Sekolah Minggu. Biarlah Tuhan yang berkati mereka, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka boleh berasal dari Engkau ya Bapa. Biarlah kebenaran Tuhan boleh disampaikan kepada adik-adik sekolah Minggu ya Bapa. Dan biarlah adik-adik tidak hanya mendengar, tapi melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang hadir di setiap ibadah kami di rumah ya Tuhan Yesus, sehingga kami mulai dapat memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh Abah dan Kakak sekolah Minggu ya Bapak. Tuhan, biar Engkau yang berkati kami, siapkan hati dan telinga kami Bapak, sehingga kami boleh mendengarkan dan memahami dengan baik. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam kehendak-Mu di setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Iya adik-adik, kita harus sukacita karena kita bertemu lagi dengan Kakak Boybe di sini. Iya, walaupun ibadah minggu ini masih tetap dari rumah, masih tetap ibadah online, tapi kita harus sukacita dan semangat. Iya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biasa nih Kakak Boybe ingatin lagi untuk adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, pulpennya. Iya. Kalau gitu siapkan juga hati kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita buka ayat firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Oke, Kakak Boybe baca ya. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Amin. Iya adik-adik, sebelum melanjutkan ceritanya, cerita firman Tuhan, Kakak Boybe mau tanya, adakah di antara adik-adik yang pernah merasakan ketakutan? Iya, sama, Kakak Boybe juga pernah merasakan ketakutan. Dalam ketakutan itu, adik-adik mengalami ketakutan itu apa yang dialami? Contohnya, gak bisa tidur, gelisah, terus pasti mondar-mandir, apa ya yang harus aku lakukan ya, terus keringat dingin. Itu kan yang dialami adik-adik, sama Kakak Boybe juga sama. Nah, sama dengan Kakak Boybe yang mengalami ketakutan. Terus ketika kita mengalami ketakutan, pasti kita membutuhkan pertolongan, pasti kita membutuhkan bantuan dari seseorang agar menyelamatkan kita dari rasa takut itu. Nah, sama dengan film ini adik-adik yang diidolakan adik-adik, sama Kakak Boybe juga mengidolakannya, yaitu film Power Rangers dan Ultraman. Power Rangers yang berhasil menaklukkan musuh-musuhnya, sama dengan Ultraman juga, dan Doraemon yang menaklukkan rasa takutnya Nobita. Iya, pasti kan adik-adik pernah nonton itu kan? Iya, sama Kakak Boy juga pernah nonton itu. Terus yang berhasil, si Doraemon yang berhasil melakukan rasa takut. Tahu nggak adik-adik yang lebih hebat dari 3 film itu? Film Doraemon sama Ultraman, Power Rangers, ada yang lebih hebat dari itu. Adik-adik tahu nggak siapa? Iya, Tuhan Yesus. Siapa adik-adik? Iya,
Tuhan Yesus jauh lebih hebat daripada yang 3 film itu. Mau tahu buktinya apa? Iya. Adik-adik ada yang ingat atau yang tahu cerita dari Musa yang membela laut? Coba kakak Bebe mau tanya, laut apa ya? Ada loh namanya. Laut apa? Laut Teberau. Coba sekali lagi, Laut Teberau. Iya adik-adik, pada saat itu Musa dan bangsa Israel berlari karena mereka ketakutan karena Raja Firaun dan prajuritnya mengejar bangsa Israel dan Musa. Terus mereka mengejar. Di tengah perjalanan ada Tuhan dalam tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Terus mereka tetap berlari, tetapi mereka tiba-tiba berhenti karena mereka lihat di depan mereka ada laut yang sangat luas dan dalam. Terus mereka stop. Gimana? Mereka mau kemana lagi lari? Kalau nanti mereka tetap berjalan, nanti hanyut. Iya, ada laut. Nggak mungkin kan mereka menyeberangi itu. Nah, tapi karena Musa berdoa terus minta perlindungan dari Tuhan, akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat dan melempar tongkatnya ke laut. Dan apa yang terjadi adik-adik? Laut itu terbelah menjadi 2. Dan tengah-tengah laut itu kering. Dan akhirnya bangsa Israel melewati laut itu selamat. Mereka bisa menyeberangi itu. Nah, itu yang dilakukan Musa karena apa? Karena Musa berharap sama Tuhan, karena Musa berdoa sama Tuhan, karena Musa berusaha untuk gimana ya jalan keluarnya. Tetap walaupun dia ketakutan, tapi dia tidak merasa menghindar, tidak apa yang harus aku, tetap dia, Tuhan bantu kami, tetap dia berpengharapan, tetap dia mengandalkan Tuhan, tetap dia berdoa sama Tuhan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita lagi merasa ketakutan, kita nggak boleh diam aja, kita nggak boleh aku takut gitu. Tapi kita harus berdoa karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, yang mampu mengalahkan rasa ketakutan kita gitu. Jadi sama seperti film yang tadi kakak bilang, film Ultraman, film Doraemon, terus film Power Rangers yang berhasil menaklukkan, terus Musa yang berhasil melawan rasa ketakutannya walaupun dia takut di depan laut sangat luas dalam, gimana, tapi dia berpengharapan sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan melindungi dia, akhirnya selamat. Hebat kan? Ajaib kan adik-adik? Laut aja bisa terbelah. Terus apalagi yang lain gitu, apalagi menghilangkan rasa ketakutan kita. Tapi ingat adik-adik, Tuhan Yesus membantu orang-orang yang mau sungguh-sungguh berusaha, yang mau berdoa, yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah lakunya. Bukan orang-orang yang bermalas-malasan loh, bukan orang-orang yang kalau disuruh belajar nggak mau, kalau disuruh pergi ke gereja nggak mau, kalau disuruh mendengarkan firman Tuhan melalui online males. Bukan begitu adik-adik. Tuhan juga tidak suka anak-anak kayak gitu. Tuhan maunya kita anak-anak Tuhan mau berusaha dan mau mendengarkan apa yang Tuhan bilang, mau berdoa. Contoh nih, kayak mau ujian. Adik-adik ada yang sudah ujian atau ada yang mau ujian. Terus sudah tahu mau ujian, terus adik-adik gak belajar. Gampang, nanti tinggal nyontek sama teman. Tuhan gak suka kayak gitu anak-anaknya. Tuhan maunya kita belajar, kita berdoa, biar apa? Pelajaran yang udah adik-adik pelajari sebelumnya jadi diingat kembali. Jadi nanti pas
menjawab soal-soal yang diberikan bapak dan ibu gurunya bisa terjawab gitu. Tapi kalau adik-adik males-malesan, gimana mau dapat nilai yang bagus, gimana mau dapat hasil yang bagus, mau dapat hadiah dari papa mamanya. Kalau nilai bagus, papa mamanya ngasih hadiah nggak mungkin kan. Tapi kalau nilainya bagus, hasil ujiannya nggak ada yang salah, terus patuh, terus taat, nah jangankan itu, papa mama, Tuhan Yesus juga pasti senang, papa mama juga pasti senang, pasti ngasih hadiah. Nah sama seperti firman Tuhan hari ini, menghilangkan rasa ketakutan. Kalau ketakutan, iya ketakutan, tapi kita harus minta Tuhan, Tuhan aku takut, berikan aku keberanian, berikan aku kekuatan gitu. Jadi bukan takut tapi diam aja terus nangis gelisah. Harusnya minta tolong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan mau berusaha. Iya, itu firman Tuhan hari ini adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melawan rasa takut kita. Kita harus mau berusaha, kita harus berdoa, kita harus minta pertolongan Tuhan. Itu adik-adik ya. Jadi kalau ada yang ketakutan, tidak boleh diam aja, nangis, gelisah, enggak. Tapi kita harus berusaha, harus berdoa, harus taat agar Tuhan juga mau mendengarkan doa kita. Tapi kalau kita malas-malasan, Tuhan juga nggak suka gitu ya. Nah, untuk kreativitasnya, Kakak POIB mau adik-adik tuh bikin gambar, bikin suatu karya, yaitu menggambar laut yang terbelah, sama nanti dibikin kayak bentuk orang-orangnya, Musa dan sama prajurit-prajuritnya itu digambar, habis digambar diwarnai sedemikian bagus, sedemikian kreatifnya terserah mau digambar pakai buku gambar atau mau dibentuk bikin kreativitas kayak kartun-kartun dibuat gitu, dibuat gambarnya ataupun terserah. Tapi kakak mau itu kreativitasnya, dan paling telat dikumpulinnya itu hari Jumat. Dikumpulinnya itu dengan mengirim gambar atau mengirim foto atau video ke Bang Duben atau mungkin ke kakak POIB juga bisa. Nanti akan kakak POIB siapkan hadiahnya, tapi bertahap ya, karena kan hadiah sebelumnya yang yang mewarnai telur udah kakak siapin ya. Ini nanti kakak siapin lagi, nanti bertahap. Jadi yang ngumpulin paling telat hari Jumat itu dapat hadiah dan dapat reward, dapat nanti ada juaranya. Tapi kalau dikumpulinnya di luar dari hari Jumat, mohon maaf, nanti mungkin kakak POIB akan kasih reward, tapi nggak sama dengan yang ngumpulin paling telat hari Jumat gitu ya adik-adik. Jadi dibuat sedemikian bagus, dibuat sedemikian menarik, nanti akan kakak nilai. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan disampaikan bahwa kita mempunyai Allah yang kuat, yang berkuasa, dan yang besar. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sekarang kita mau lagu pujian Allahku besar. Tahu kan ya? Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi
kita mau berdoa sama Tuhan. Karena kita selesai ibadah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Karena Tuhan masih memberkati kami dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Yesus, kami telah selesai sekolah minggu. Biar Engkau yang berkati kami ya Bapa, lewat dari puji-pujian dan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh menerimanya dengan penuh sukacita ya Bapa. Tuhan ajarkan kami supaya kami anak-anak Tuhan boleh menjadi anak yang Tuhan mau, anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami dimanapun kami berada, bagaimanapun keadaan kami sekarang ini, biarlah Tuhan yang berkati sehingga ketika kami bertemu, kami boleh bertemu dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan ya Bapa segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami kepada-Mu ya Bapa, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, Allah yang besar, yang mampu menghilangkan segala rasa khawatir kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan rancangan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, di atas semuanya itu ampuni segala kesalahan dan dosa yang perbuat selama ini, sengaja atau tidak sengaja, sehingga kami layak sebus manakala. Biarlah kehendak Tuhan nanti dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa salam mama, papa, adik, dan kakaknya. God bless you adik-adik.